Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang gas melalui video pembelajaran. Di sini ada yang akan kita jelaskan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ya. Dan saya akan bagi dengan 2 video. Ada video pertama itu tentang hukum dan sifat gas, kemudian persamaan gas ideal, stoikiometri gas, dan tekanan gas parsial. Untuk video kedua nanti saya akan jelaskan tentang teori kinetik gas, laju efusi difusi, dan gas nyata. Sebenarnya materi gas ini adalah materi yang sangat erat kaitannya dengan stoikiometri, karena reaksinya adalah reaksi gas-gas yang dapat bereaksi satu sama lain. Dan juga nanti Anda akan membedakan antara gas ideal dan gas nyata. Oke. Anda tahu unsur-unsur pada fase gas itu rata-rata berada di yang warna kuning ini ya. Ya. Kalau dia bentuknya bebas, dia diatomik, biasanya contohnya N2, O2, F2, Cl2 gitu ya. Atau dia bentuknya di gas mulia. Nah, elemen kalau dia bentuknya molekul ataupun unsur, dia bentuknya seperti ini atau atom ya. Bentuknya dalam bentuk gas, kemudian senyawa seperti ini. Dan dalam spesies atom juga dia suatu atom itu dapat terionisasi kemarin ya, dan dia bisa juga menangkap elektron, juga bisa dalam spesies gas. Cuman kalau yang kita pelajari saat ini adalah elemen dan senyawa yang memang dia bentuknya adalah bentuk stabilnya dalam gas. Dan kalau senyawa di sini, ini senyawa-senyawa molekul yang Anda sudah gambarkan ikatan kimianya ya. Jadi erat kaitannya dengan soal-soal ikatan kimia ya, penggambaran struktur Lewis. Dan nanti bisa masuk ke materi tentang gas. Karakteristik fisik gas. Tentunya gas ini menempati wadahnya. Dia punya bentuk dan volume gas diasumsikan sesuai dengan wadahnya. Dan gas adalah fasa yang paling mudah ditekan, artinya dia punya tekanan, memiliki koefisien kompresibilitas yang tinggi. Kemudian gas-gas ini akan tercampur secara homogen ketika ditempatkan di satu wadah yang sama. Dia bisa bercampur seperti larutan ya. Jadi ada kondisi yang sedikit, ada kondisi yang paling banyaknya. Jadi dalam satu wadah ada gas H2 bisa, O2, seperti yang kita temui di alam ini. Di alam ini kan nitrogen paling banyak. Tapi kenapa kita bisa menghirup oksigen gitu? Karena komposisinya di oksigen lebih banyak. Kalau di alam semesta nitrogen yang lebih banyak ya. Misalnya seperti itu. Gas memiliki juga massa jenis yang lebih rendah daripada cairan dan padatan. Jadi dia bisa bergerak ke segala arah. Ya, mau kemana molekul gas tersebut di dalam wadah. Sehingga sifat fisik yang paling utama yang bisa mencirikan sifat fisik gas adalah ada jumlahnya dalam bentuk mol, ada bentuk volume dalam satuan liter, ada tekanan dalam satuan atm, dan ada suhu temperatur dalam satuan Kelvin. Tentunya kalau Kelvin, derajat Celciusnya berapa temperaturnya Anda tambahkan dengan 273 Kelvin. Ya, ini dijelaskan kenapa bisa dapat 273. Semua didapatkan dari eksperimen. Tekanan adalah salah satu komponen yang dalam gas yang berasal dari berapa jumlah gaya perluasnya. Satuan tekanan biasanya Pascal, nanometer 8 Newton per meter kuadrat, dan yang biasanya kita ketahui kita gunakan adalah 1 atm ya, sama dengan 760 mm Hg atau 760 torr.
tekanan di barometer biasanya kita dapatkan dari satuan-satuannya tertentu, bisa Pascal, bisa mm Hg atau torr. Ya, namun harus dikonversi jika kita menentukannya menggunakan persamaan gas ideal ke ATM. Ya. Dan kalau misalnya kita mau mengukur tekanan di barometer, tekanan gas itu biasanya terkoreksi dengan penambahan tekanan uap air. Karena yang bisa di barometer, tekanan udara luar itu kan tekanan uap air ya yang banyak didapatkan. Nah, itu biasanya kita kalau yang terukur tekanan barometer, kalau kita mau ukur tekanan gasnya, biasanya tekanan gas yang terukur itu ditambahkan tekanan airnya, uap airnya ya. Ya, karena ini pengaruhi faktor kelembabannya di sini. Jadi kalau kita menggunakan tekanan barometer, tekanan gasnya biasanya didapat dari tekanan yang terukur dikurangi tekanan uap air. Oke. Jadi kalau dari 760 mm Hg, kalau misalnya tekanannya 74,4 torr, berarti berapa ATM? Tinggal dibagi dengan 760 torr ya. Misalnya ada soal seperti itu. Jadi satuan tekanan Anda sudah saya perkenalkan. Kadang di soal bisa torr, bisa Pascal, bisa mm Hg. Misalnya ya, 89. Hukum-hukum yang mengatur gas yang pertama adalah hukum Boyle, di mana tadi gas itu memiliki tekanan dan volume. Semakin dia diberikan tekanan, misalnya dalam wadah ada tekanan, memberikan volume gasnya akan menjadi kecil. Ya, awalnya gas bisa kemana-mana, saat dipres dia akan menjadi kecil, sehingga tekanan berbanding terbalik dengan volume. Dan kalau tekanan dikali volume akan menghasilkan suatu konstanta. Benar kan? Jadi kalau ada perubahan tekanan dan volume di saat temperatur dan jumlah molnya tetap, maka akan ada hubungan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Dari grafik juga, tekanan terhadap volume akan memberikan kurva yang eksponensial. Kalau P tekanan terhadap volumenya akan menghasilkan yang linear ya. Contoh, ada sampel gas klorin menempati volume 946 ml pada tekanan 726 mm Hg. Berapa tekanan gas dalam mm Hg jika volume gas diperkecil menjadi 154 ml? Diasumsikan volume, mol dan temperaturnya konstan, sehingga kita bisa dapat hubungan P1 V1 sama dengan P2 V2 ya. Nah, di sini Anda bisa mencari langsung tekanannya yang berbeda ya, dengan volume yang berbeda pada pada temperatur dan mol yang konstan. Nah, dapat di sini adalah 4460 mm Hg. Pak, ini tekanannya nggak ke ATM kan? Ya, karena yang ditanya adalah mm Hg, jadi baca banget soalnya ya, yang diminta mana. Tapi kalau ke PVNRT pasti ini harus dirubah ke ATM. Kemudian hukum yang kedua adalah samaan Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac, di mana contoh termometer berisi raksa, kalau misalnya temperaturnya tinggi, ada panas gitu ya, diukur dengan termometer, raksa ini akan naik ya. Jadi volumenya ini akan berbanding
lurus dengan temperatur. Contoh yang lain adalah balon memuai. Balon memuai kalau dipanaskan volumenya membesar dan meledak sesuai melebihi kapasitasnya sehingga dia meledakkan. Jadi kalau volume per temperatur, dia akan menghasilkan suatu konstanta. Nah, pada tekanan dan mol tetap, maka ada perbandingan V1 sama dengan V2 per T2. Ya, jika ada perubahan volume dan tekanan. Nah, variasi volume gas terhadap temperatur pada tekanan tetap di sini dari eksperimennya ternyata dia memberikan dari tekanan yang tetap. Di sini Anda dihasilkan bukan di titik 0 dia bertemunya, malah bertemunya di titik minus 273,15. Sehingga temperatur harus ditambahkan dengan 273. Pak 273,15 273 sih, 273 saja nggak apa-apa. Ya, ditambah berapa derajat Celciusnya. Jadi kalau 0 derajat Celcius berarti kan 273 Kelvin ya. Temperatur gas itu biasanya selalu dalam yang terhitung ya Kelvin, yang terukur ya bisa derajat Celcius, bisa Fahrenheit, tapi perhitungan dalam Kelvin. Contoh, sampel gas CO memiliki volume 3,20 liter, temperaturnya sekian, volume 2 nya 1,54, tekanannya konstan. Oke, temperaturnya Anda rubah dulu ke Kelvin, kemudian Anda dapat temperatur yang diminta pada volume 1,54 liter adalah, sebenarnya bisa dilogikakan saja, ini naik, ini turun, ya kan? P berbanding lurus dengan T, berarti ini turun. Ya, kalau hukum Boyle tadi Anda bisa prediksikan sendiri aja. Misalnya ini naik, ini turun, volume berbanding terbalik dengan tekanan kan, berarti ini naik. Ini kalau Anda dapat P2 nya lebih kecil dari 726 ya salah ngitung ya. Seperti itu. Oke, hukum yang ketiga adalah Avogadro. Untuk Avogadro, di sini volume berbanding lurus terhadap mol. N. Jadi volume per molnya akan menghasilkan suatu konstanta. Ini pada kondisi temperatur dan tekanannya konstan. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi 3H2O, N2 dan 2NH3, mol H2 adalah 3, mol N2 adalah 1, mol NH3 adalah 2. Jadi kalau ada volumenya di sini 3, berarti sepertiganya kan untuk volume N2. Jadi 1 volume N2 dan 2 mol NH3. Jadi kalau misalnya, jadi berdasarkan koefisien saja jika pada temperatur dan tekanan konstan. Ya, 1 mol NH3, 1 mol NO. Nah, perbandingannya dibanding 1. Jadi ini kata kuncinya kalau Anda mau bandingkan perubahan volume dalam molnya atau volume terhadap temperatur atau tekanan terhadap volume ya yang dihasilkan. Dari 3 hukum tersebut ya, Anda bisa mendapatkan suatu hubungan volume berbanding terbalik terhadap tekanan, volume berbanding lurus terhadap mol, volume berbanding lurus terhadap temperatur ya. Dari sini Anda bisa menghasilkan, jadi kalau volume didapatkan dikali konstanta ya, konstanta ini adalah konstanta gas. Jadi Anda dapat PV
sama dengan nRT. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume dalam liter, N adalah mol, ya. R adalah konstanta gas, ya. Satuannya apa? Liter atm per mol Kelvin. Ini adalah Kelvin, ya. Ada liter atm per mol Kelvin. Jadi konstanta gas satuannya liter atm per mol Kelvin. Ada namanya kondisi STP. Kondisi STP itu di mana temperaturnya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Tekanannya 1 atm. STP ini kita sebut sebagai standar temperature pressure. Ada namanya RTP. Kalau RTP tekanannya kan tekanan terukur, ya. Cuman suhunya pastinya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kalau tekanannya volumenya untuk STP, volumenya 22,4. Makanya kalau Anda cari volume molar, ya kan, Anda tinggal mol dikali 22,4 biasanya, ya. Nah, kalau Anda dapatkan molnya 1 mol, volumenya 22,4, tekanannya 1 atm, T-nya 273, Anda dapat R-nya 0,082. Inilah yang Anda dapatkan di SMA. Kenapa R bisa dapatnya harga tetapannya 0,082. Contoh, ada soal berapa volume yang ditempati pada 49,8 gram gas HCl pada STP. STP berarti tekanannya 1 atm, ya. Kemudian temperaturnya adalah 273 Kelvin. Volumenya yang ditanya, ya. Jadi Anda dapat tekanannya 1 atm, kemudian molnya Anda dapat, karena molnya akan berbeda kalau masanya tertentu, ya. Oke. Di sini Anda dapat volumenya dari tekanan gas ideal adalah 30,6 liter. Ini sering Anda banyak lakukan dan menjadi soal-soal di SMA, ya. Cari volumenya, temperaturnya, atau tekanannya. Oke. Tekanan juga kita bisa bandingkan dengan temperatur kalau ada perubahan temperatur dan tekanan dan pada kondisi volume tetap. Nah, di sini kita bisa pakai hubungan PVN-RT, ya. Karena volumenya konstan, maka molnya juga konstan dan R-nya udah pasti konstan. Ya. Jadi saya bisa bandingkan dengan P1 V1 RT. Ini kan bandingkan PVN RT, dua gas yang berbeda. Perubahan gas yang berbeda. Jadi kalau volume tetap, molnya tetap, R-nya tetap, kan tinggal PT-nya saja, ya. Sehingga P sama T ini kelihatan sama seperti hubungan yang berbanding lurus terhadap temperatur. Itu, ya. Jadi P berbanding lurus terhadap temperatur, berarti P1 sama dengan konstanta, kan? Ya. Nah, di sini Anda bisa dapatkan tekanannya dalam atm, T-nya dalam Kelvin, ya. Anda bisa dapat tekanannya adalah 1,48 atm. Kemudian perhitungan densitas dan massa molar juga bisa didapatkan dari PVN-RT. Bagaimana dapatnya? PV sama dengan dari penjabaran molnya. Ini gram per mr, kan? Atau AR RT. Sehingga Anda bisa dapat gram per volume sama dengan
MR kali P per RT-nya. Ya, ini nggak akan dikasih tahu di soal rumusnya, Anda tinggal turunkan saja. Ya, kemudian kalau cari MR-nya ya tinggal MR sama dengan gram per volume, ini adalah D, densitas, ya, kali RT per P. Ya, jadi Anda bisa mengetahui densitas dalam gas dan massa molar dalam gasnya. Massa molar gas dan densitas gas. Nah, ini contoh misalnya sebuah kontainer memiliki volume, ini Anda menentukan massa molar gas. Dari massa molar gas Anda bisa tahu itu gas apa. Misalnya. Nah, di sini Anda bisa menentukan massa jenisnya terlebih dahulu. Kemudian Anda masukkan ke MR-nya, cari MR-nya, densitas kali RT per P. Sini Anda dapat sekitar 54,6 gram per mol. Ya. Tidak sulit untuk yang hanya penjabaran dari PVNRT. Ya. Nah, ini yang baru di kalian, tidak ada di SMA. Anda bayangkan kalau ada gas A dan ada dua gas dicampurkan. Saya misalnya ini gas A, ini gas B, gitu ya. Dia punya tekanan tertentu, dia punya volume tertentu dan temperatur tertentu. Jadi bisa pakai NRT kan? Ya, ini punya PVNRT juga kan? Temperaturnya temperatur. Jadi kalau ada dalam wadah, pasti yang sama itu adalah apanya? Volumenya dan temperaturnya kan? Volumenya dan temperaturnya, volumenya dan temperaturnya pasti sama karena di dalam wadah, dalam gas. Nah, kalau dia tercampur PB A, dan ini kalau misalnya tercampur saya bilang C gitu ya, berarti kan P C ini adalah P campurannya dengan PC sama dengan NCR untuk P-nya C kan ya. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah ini. Nah, ini penjabaran antara penjumlahan PA dengan PB. Karena saat dia bercampur, Anda misalkan di dalam suatu wadah ada dua orang di dalam Anda ini kan, yang merah, ini orang lain. Saat dia masuk dalam satu wadah, Anda kan akan memberi tekanan ke BB, juga akan memberi tekanan di dalam wadah tersebut kan. Sehingga tekanan totalnya adalah P1 ditambah P2. Oke. Dan ini bisa juga hubungannya ke N-nya. N-nya berarti N total kan. NA ditambah NB. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya mau cari PA yang ada di sini? PA di sini tidak akan sama dengan PA di sini, benar nggak? Karena volume temperaturnya berbeda dan molnya juga berbeda. Nah, PA di sini bagaimana carinya? Misalkan Anda dengan teman Anda di dalam, saya mau cari tekanan yang saya berikan ke dalam satu wadah itu. Berarti kan harus memperhitungkan berapa jumlah orang, jumlah gas yang ada di dalam kan? Ya, jadi bisa dapat hitungannya dari fraksi mol. Jadi saya mau cari berapa jumlah saya dari keseluruhan. Ya, jadi kalau XB juga NB per NA plus NB gitu ya. Nah, sehingga PC ini kita sebut P total untuk cari PA yang ada di dalam. Ya, ini tadi kita sebut PC atau P total lah ya, sama dengan V sama dengan N total RT ya. N totalnya adalah NA tambah NB ya. P totalnya adalah PA ditambah PB. Bagaimana mencari PA dan PB-nya? Dari fraksi mol A dikali P total, fraksi mol B dikali P total. Seperti itu.
Ya, ini kalau gasnya bercampur. Kemudian contoh soal, jika ada gas isinya ada C4, ada C26, ada C38. Nah, di sini C4-nya 8,24 mol. Ya, yang ini adalah 0,421 mol. Yang ini 0,116 mol. Ya, volumenya tetap, volume dan T-nya tetap kan? Untuk volume dan T-nya sudah diketahui. Tekanan totalnya 1,37 atm. Berapa tekanan parsialnya? Ya, Anda cari fraksi molnya kan? Seperti ini. Nah, ya, berarti Anda dapat fraksi mol untuk yang ditanya adalah propana. Berarti P propana adalah 0,0132 dikali 1,37 atm, yaitu 0,0181. Saya bisa cari C26 etana, bisa. Ya, saya mau cari PC4 juga bisa. Nah, sekarang kalau misalnya ada gas lain dicampurkan dalam wadah tersebut, gas lainnya 0,1 mol, apa yang akan terjadi? Mol totalnya akan berubah, benar? Kalau misalnya tekanan totalnya berubah, mungkin bisa, mungkin tidak, gitu ya. Pokoknya tekanannya harus gitu ya. Jadi kan tekanan yang akan berpengaruh ya tekanan masing-masing kan. Ya, kalau tekanannya berubah, tekanan totalnya berubah ya, nanti Anda hitung lagi. Tapi kalau tekanan totalnya tidak berubah, berarti Anda bisa cari PO2, maka mol totalnya, fraksi molnya juga akan berubah. Fraksi mol kan itu penjumlahan fraksi mol. Misalnya kalau ada 2 spesi, berarti XA ditambah XB sama dengan 1 kan? Contoh misalnya. Ya, tadi kalau ada 2 gas yang bercampur. Nah, di sini kalau tambahan PO2 Anda bisa juga cari kan? Ini jadi fraksi mol C26 P total. Ini fraksi mol C4 kali P total. Berarti ini fraksi mol O2 kali P total. Tapi fraksi molnya ditambahkan lagi, mol totalnya berapa? 0,1 mol misalnya. Itu ya, kalau ditambahkan lagi. Dan gas ini tidak akan ada yang bereaksi karena dia bercampur. Oke? Jadi kesimpulannya, jika ada 2 gas bercampur di dalam satu wadah, dia bisa 2 kemungkinan. Dia bisa bercampur, bisa bereaksi. Kalau 2 gas yang berbeda dalam satu wadah dapat bercampur, tapi belum tentu dia bisa bereaksi. Jadi tadi kalau ada PA, PA, NA, NRPA, PB, VB, NB, RTB, ini dapat PC, VC, NC, RTC ya, maksudnya yang bercampur. Nah, cari PA di tekanan yang di dalam ini, itu dari tekanan total kali XA, PB-nya dari tekanan total dikali XB kan ya, di kondisi total. Nah, kalau dia bereaksi, berarti ada yang sisa, ada yang habis. Benar? Nah, contoh misalnya Na3 gas dan HCl gas. Nah, di sini kan dia ada yang sisa. Oke, stokiometri dengan MRS biasa ya. Nanti. Contoh yang lain misalnya ada gas yang bercampur N2, direaksikan N2 tambah 2 jadi 2Na3. Dia bereaksi, berarti ada yang bersisa, ada yang habis. Tetapi saat dia sudah bersisa, di dalam wadah yang bersisa kan tinggal produk dan reaksi yang bersisa kan? Ya, sehingga kita bisa kembali lagi pakai tekanan gas parsial. Anda bisa tentukan tekanan totalnya kan? Ini kita bisa dapat fraksi mol NH3 yang terbentuk adalah 10 mol dibagi di dalam wadah. Jadi di dalam wadah itu jadi sisanya NH3 dan N2 sisa.
mol kan. Fraksi mol N2 yang sisa 10 mol per 20 mol kan. Nah, ya, tadi kan berarti kan fraksi mol NH3 ditambah fraksi mol N2 sisa sama dengan 1 kan. Ya, jadi P totalnya adalah ini. Anda dapatkan, bisa Anda dapat dari PC P sama dengan N total RT. Bisa kan? Ya, dari P total N totalnya adalah 20. Ya. 10 tambah 10. Ya, N di sini aja, N total sama dengan N si NH3 tambah N2 sisa ya. Ini N2 sisa. Oke. Jadi Anda dapat P totalnya. Nah, dari P total Anda dapat, Anda bisa dapat berapa tekanan gas N2 sisa, parsial N2 sisa. Berarti X N2 sisa kali P total. Ya. Terus PNH3 sama dengan XNH3 kali P total. Gitu ya. Selama fasanya gas. Jadi yang bisa memiliki reaksi campurannya itu yang tercampur saat dia sudah bereaksi ya, fasanya gas. Kalau ini kan dia solid. Jadi ini tidak dipakai kalau dia di dalam wadah untuk mencari tekanannya. Jadi tekanan gas yang setelah bereaksi ya 2 mol saja. Jadi PHCl sisa kan, ya, sama NHCl RT, seperti itu. Jadi perhatikan juga fasanya, kemudian perhatikan juga yang bersisa berapa molnya. Nah, dari P total Anda bisa dapat tekanan gas parsial masing-masing. Oke. Untuk stoikiometri sebenarnya mirip sekali dengan yang Anda sudah pelajari, cuman reaksinya adalah pembentukan gas, dan yang berkepentingan di sini adalah reaksi-reaksi yang gas. Ya, jadi bisa saja dalam reaksi ini, misalnya ini selain contoh dulu soal ini ya, volume CO2 yang dihasilkan dalam satu ATM ketika 5,6 gram glukosa. Berarti kan kalau stoikiometri ini cari molnya kan, berapa mol C6H12O6, Anda dapat berapa mol CO2 kan, perbandingan koefisiennya 6/1 ya, kali mol C6H12O6, ini adalah mol si CO2 kan ya, seperti ini. Kemudian Anda masukkan ke PVNRT. Nah, ini juga standar di SMA sudah pernah diajarkan ya, 4,76. Nah, yang banyak akan dipelajari di kuliah, selain Anda bisa menentukan volumenya, PVNRT, stoikiometri, perbandingan koefisien, kemudian Anda mencari dengan PVNRT, bisa juga dengan reaksi pembatas. Maksudnya Pak, jadi misalnya ini ada 1 mol, tadi yang reaksi pembatas, kemudian Anda cari P totalnya. Berarti kan di sini akan ada yang mana yang habis, mana yang sisa kan. Jadi misalnya ini MRS, ada reaksi pembatas kayak tadi, ini 1 mol misalnya, ini 2 mol ya. Ya nggak? Kemudian Anda dapat ini jadinya
1/6 bagi 2. Misalnya dia 1 mol, ini 2 mol. Jadi harus Anda MRS dulu. Jadi di sini ini akan habis ya. Ini akan jadi 0,33. Nah, di sini Anda harus identifikasi mana yang habis, mana yang sisa. Kalau yang habisnya adalah yang di padatan ya nggak apa-apa. Berarti dia tidak akan masuk hitungan untuk mencari tekanan total. Ya. Ini jadinya 0,33 kali 6. Ini 1,98 mol. Jadi yang tekanan totalnya adalah tekanan yang gas mana. Ini kan habis. Berarti yang tekanan totalnya hanya dari tekanan CO2 yang terbentuk ya. NCO2. Ini CO2, ini RT. Itu ya, molnya pakai yang ini, tekanan CO2 adalah tekanan totalnya. Jadi Anda analisis dulu mana yang sisa, mana yang habis. Kalau komponen gas yang bersisa, berarti tinggal ditambahkan nantinya molnya. Kalau komponen gasnya yang habis, ya Anda bisa tahu 1/6 kan. Di sini Anda bisa dapat. Kalau ini kan berarti tidak masuk dalam perhitungan tekanan total karena dia solid. Seperti itu ya. Nah, bisa juga kembali ke pertanyaan-pertanyaan persen yield, bisa juga. Bisa juga masuk ke persen kadar, berapa persen CO2 yang dihasilkan. Jadi stoikiometri bisa pengembangannya di situ-situ lagi. Ya, tapi reaksinya menghasilkan gas. Bisa juga dari PVNRT dan persamaan tekanan gas parsial seperti ini. Jadi ada 3 konsep yang biasanya akan dipakai di kuliah untuk reaksi-reaksi gas. Itu yang pertama stoikiometrinya. Ya. Stoikiometrinya. Ya, sampai ada persen yield, persen kadar, ya. Kemudian yang kedua adalah persamaan gas ideal diaplikasikan. Yang ketiga adalah tekanan parsial Dalton. Nah, ini konsep yang sering banyak keluar di ujian. Yang jadi tidak tadi hanya PVNRT saja, ya, tapi bisa masuk ke 3 ini.